Ambiar deh. Ya begitulah seperti koalisi yang dibangun oleh Pak Mul. Ambiar kali ini. Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria mundur dari kontestasi pemilihan wali kota Tangsel. Partai-partai yang selama ini mendukung Ariza mengalihkan dukungan dengan tiba-tiba. Partai Demokrat yang pertama membelot mendadak mengalihkan dukungannya pada calon pertahanan Benjamin Pilar yang sudah dicalonkan lagi oleh PDIP. Kim plus plus mulai minus, tercerai-berai, kayak tadi duit saya itu. Menyusul kekuatan Mulyono yang makin melemah. Bener nggak ya? Mari kita bahas. Pencalonan Ariza sebenarnya nggak aneh-aneh amat. Ariza pernah menjadi wakil gubernur Jakarta saat Anies menjabat gubernurnya, menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri. Pencalonan Ariza menjadi aneh karena berpasangan dengan komika bermasalah Marcel Widianto. Di masa lalunya, Marcel pernah menjadi kurir narkoba dan juga kurir antarjemput PSK. Ini diakui sendiri oleh Marcel sebagai pembenaran karena merasa hidup miskin di masa itu. Setelah terkenal, Marcel pernah tersangkut kasus peredaran konten porno milik Dea OnlyFans. Semua kasus ini membuat pencalonan Marcel sebagai wakil wali kota Tangsel menuai kritik heboh, termasuk dari Panji yang paling keras mengkritik pencalonan Marcel. Kayak Indonesia kagak ada calon lain yang lebih kompeten gitu ya. Ini benar sekali, sejak keputusan MK nomor 90 yang memungkinkan putranya Pak Mulyono menjadi wapres, kayaknya negeri ini sudah menjadi negeri dagelan. Cawe-cawe Mulyono yang mengarahkan agar partai-partai bersatu hanya mencalonkan calon yang diberkatinya. Dan semua calon itu bercirikan satu, keluarga Mulyono, atau orang dalam, atau tokoh-tokoh yang tidak berbakat, tidak kompeten ala Marcel itu. Mungkin tujuannya biar mengabdikan jiwa raganya pada Mulyono dan keluarganya kali ya. Buktinya, Marcel sampai sujud di depan Gibran saat keduanya berada di suatu acara yang sama. Segitunya ya, keajaiban banget buat orang yang rekam jejak kayak Marcel bisa jadi bakal calon wakil wali kota. Apa Mulyono mempersiapkan tokoh-tokoh aneh nggak kompeten itu biar gampang kena masalah dan terseret kasus ya? Jadi tinggal Mulyono menekan mereka untuk melakukan apapun keinginannya. Apa karena Mulyono mempersiapkan jalan mulus buat anak-anaknya di Pilpres 2029 biar nggak ada calon yang bermutu selain kakak beradik itu? Bisa jadi. Kan nanti bisa duel Gibran dari partai gambar pohon lawan Kaisang dari partai gambar mawar. Jangan-jangan gitu ya. Tapi semesta itu memang selalu punya mekanismenya untuk menyelamatkan dirinya, termasuk juga menyelamatkan Indonesia. Putusan MK nomor 60 dan 70 menggagalkan jumawanya Kim plus plus. Bahkan kini Kim tidak lagi diartikan koalisi Indonesia Maju, tetapi koalisi Indonesia Mundur. Satu persatu anggota koalisi itu mulai mengkhianati kesepakatan dan mundur. Pengkhianatan pertama dari Bahlil, hanya beberapa saat setelah PDIP memberikan rekomendasinya pada pasangan Airin dan Ade Sumardi. Sebelumnya, Golkar terdepan menyuarakan paslon pilihan Kim plus plus yaitu Andri Soni, walaupun Airin asli kader Partai Golkar. Dan tiba-tiba Bahlil meralat dukungannya, walaupun bergaya menyindir Megawati dengan mengatakan tidak memaksa Airin pakai baju kuning. Mungkin ini juga bentuk pengkhianatan Bahlil pada Mulyono yang sudah menjadikannya Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar. Mungkin saja. Agar tidak terlalu kentara pengkhianatannya, Bahlil terpaksa pakai acara menyindir Megawati yang membentak Airin. Bukan cuma itu saja yang mundur. Di Solo, Mangkunegaran ke-10, calon wali kota yang jelas-jelas didukung dan di-endorse Gibran juga mengundurkan diri. Sebelumnya memang pihak keluarga Mangkunegaran dan banyak sesepuh kota menolak majunya Gus Ipre ke Pilkada Solo. Ngisin-ngisini kalau kalah. Sebagai Raja Jawa, pengageng budaya dan spiritual, pengaruhnya meski bukan kekuasaan secara politik, jauh meliputi kota Solo. Wilayah Kadipaten Mangkunegaran sendiri di masa lalu meliputi separuh kota Solo, Kabupaten Wonogiri yang luas, serta Kabupaten Karanganyar. Menjadi wali kota Solo mengkerdilkan makna sebagai raja. Ini masih ditambah kemungkinan Gus Ipre malu dengan ramainya berita tentang Raja Jawa. Meski Raja Jawa yang diberitakan heboh itu menunjuk pada Jokowi, nama Gus Ipre ternyata ikut-ikutan terpengaruh buruk. Ia dianggap Raja Jawa boneka karena dianggap cuma menjadi kaki tangan Gibran. Lah masa Raja Jawa beneran kalah sama anaknya Pak Mulyono yang tukang kayu? Ya toh?
Namun mundurnya Bre itu bukan tidak mengundang spekulasi kita. Gerindra mengumumkan dukungannya pada pasangan Respati dan Asrid untuk Pilkada Solo. Bukan tidak mungkin loh di detik terakhir nama Respati digeser oleh nama Kaisang. Ini bisa saja. Kaisang masih dalam perjalanan. Sebab meski dihujat untuk urusan flexing jet pribadi, Kaisang ketahuan sudah mengurus surat-surat yang menjadi syarat ikut pilkada. Bukan cuma itu yang mundur. Diko Ganinduto yang digadang untuk menjadi wali kota Semarang juga mendadak mengundurkan diri. Diko sebagian dari orang dekat Gibran. Mereka yang diduga bakal jadi pasukan boneka. Kita tunggu saja, apakah di Boyolali juga akan terjadi pengunduran diri Agus Irawan, calon yang dianggap boneka juga karena kebetulan adik dari David, asisten pribadi Mulyono. Tanda-tanda keretakan koalisi Indonesia Maju makin epik setelah terdengar selentingan mundurnya Arissa diduga karena akan mendampingi RK di Pilgub Jakarta. Ini masih mungkin ya, mendepak PKS dari koalisi. Selentingan ini sempat terdengar, tapi karena terlanjur mendaftar, tidak bisa ditarik lagi. Selamat deh PKS. Jika demikian, artinya PKS tidak harus menarik ludahnya sendiri dengan kembali menggandeng Anies Baswedan. Memajukan pasangan Anies dan Suswono maksudnya. Tapi sepertinya sudah terlambat. Tapi artinya peluang Anies untuk ikut Pilgub Jakarta kali ini makin tipis, setipis kartu ATM. Mungkin ini kesalahan Anies juga sih yang nggak mau jadi anggota partai tertentu, sekaligus nggak mau bertarung dari jalur independen, tanggung amat, padahal elektabilitasnya paling tinggi di Jakarta. Mengandalkan relawan kelihatannya mulai nggak zaman lagi. Biar Jokowi saja yang gemar mengerahkan relawan, menjadikan para pentolan relawan itu pejabat publik, mulai dari menteri, wamen, hingga komisaris. Mengapa? Karena relawan beda dengan kader partai. Kader partai terikat AD/ART dan ideologi partai. Otomatis lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam setiap langkahnya. Yang membuat mereka akan jauh lebih hati-hati buat main belakang seperti main dua kaki, money politis, ataupun dikerahkan untuk hal-hal negatif seperti aksi massa berujung brutal. Ada tanggung jawab yang kuat karena nama mereka tercatat sehingga sulit untuk diajak kong kali kong dalam senyap. Relawan Jokowi pun mulai terlihat mau lari dan cuci tangan. Contohnya Budi Ari yang dulu dengan sembrono mengatakan kalau sampai 02 kalah semua masuk penjara. Kemarin sudah ngomong sembrono lagi, mengatakan terang-terangan bila banyak yang mulai mau lari dari Mulyono. Mungkin termasuk dia kali ya. Bayangkan betapa mudahnya relawan Projo untuk lari, cuci tangan. Toh nama mereka tidak tercatat dalam administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam KTA partai. Bayangkan kalau nama Mulyono dan anak-anaknya makin buruk atau bahkan terlibat kasus. Enak banget buat ngacir. Mulyono pun jadi gampang digoyang karena tidak punya partai lagi. Mau menguasai Golkar ya masih angan-angan, toh belum punya jabatan resmi, baik ketum, bendahara, ataupun ketua Dewan Pertimbangan. Makanya, kejatuhan Mulyono kali ini terasa cepat sekali. Bagaimanapun, menjadi anggota partai lalu mendukung paslon terlihat jauh lebih bertanggung jawab. Jika benar demikian, pilihan PDIP untuk memasangkan kadernya sendiri Pramono Anung dan Rano Karno menjadi sangat-sangat masuk akal. Bukan cuma masuk akal, tapi juga berintegritas, ada idealisme di dalamnya. Bila demikian, pilihan Ibu Mega artinya PDIP cukup konsisten untuk mengutamakan mengusung kadernya sendiri, menjaga marwah partai, tidak mengkhianati apa yang menjadi perjuangan bersama. Bu Mega tidak memilih Ahok maupun Anies untuk melawan Mulyono. Tidak mau ada perpecahan di antara pendukung Ahok dan Anies, baik di internal PDIP maupun di masyarakat. Menghormati pandangan politik yang ada di diri setiap orang. Karena kita semua tahu, pendukung Ahok maupun Anies itu bukan kelompok pragmatis, apalagi sekedar pengejar bansos dan amplop. Mereka adalah kelompok-kelompok yang memiliki idealisme dan memperjuangkan Jakarta yang lebih baik. Kali ini konsentrasi kita memang memecah kekuatan Mulyono dan PDIP yang memilih maju dengan kekuatan penuh kadernya sendiri layak kita beri hormat sedalam-dalamnya. Demikian juga kelompok yang akan maju atas nama idealisme untuk meruntuhkan politik dinasti dan pelanggaran dinasti lainnya. Kita telah melawan sehormat-hormatnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POP, Point of View.